lagi di round kita selanjutnya Kalahari Survivors dan ini dia. Akankah ada backup plan? Akankah ada exit plan dari setiap tim yang mendapatkan kesulitan? Dan ini dia truk pesawatnya sudah bergerak dari bagian kanan dari Stunride menuju ke bagian ujung dari Oldhampton. Dan masih tetap dengan skenario pertamanya First Riders. Kekeh pokoknya Refinery Nuaing. Refinery Nuaing gak mau dicopot begitu saja dan RRQ masih coba mempertahankan gelar 100%. Mereka memenangkan daerah di bagian Refinery dan juga kali ini udah ada satu orang yang sudah terknockdown di mana seorang Pac-Man sudah berhasil untuk di take down. Enggak, Billy sudah mendapatkan satu knockdown juga, tapi Jars masih coba untuk menghujani peluru ke beberapa player dari teman-teman First Riders dan justru Ancanya juga sudah berhasil di take down begitu saja. Yap, tapi mungkin gue nggak ngelihat beberapa player dari tim First Riders itu full ada di bagian Refinery dan ternyata backup plan-nya adalah ada Lozi yang belum kelihatan notification-nya dan mungkin udah cabut juga dari bagian Refinery dan lagi-lagi First Riders Eclipse menjadi makanan untuk RRQ Kazu. Tapi di sini kita nggak ngeliat adanya Aura ya. Oh, Adrian tadi ya. Ada Adrian. Dapetin satu kill juga, udah coba untuk cari informasi juga. Nah ini gue suka pergerakan dari Adrian, dia bener-bener full commit, nggak perlu yang namanya nahanan. Karena cuman ada dua pilihan, lu di Refinery membagi resource 3 tim sekaligus, nggak bakal ada banyak yang tersisa. Antara lu coba dapetin 1 poin eliminasi dan lu looting sekitar sana untuk merugikan tim lain yang berada di sana, lalu lu cabut. Atau lu full commit karena lu nggak punya apa-apa juga. Daripada lu makan waktu untuk melakukan looting ke arah temen lu lagi, lebih baik lu mati, abis itu lu dihidupin dan udah disiapin lootingannya gitu. Perhitungan waktu sih sebetulnya tepat karena menurut gua sendiri kita hindarkan dulu karena di sini ternyata ada Bion yang berhasil dapetin ke arah Reva, ada split position dari Evos Diva yang ternyata malah milih ke area Foundation dan bahkan satu player dari tim DG belum bisa diselamatkan karena pressure dari Mr. 05. Yes, dan kali ini seorang Bion juga sudah mulai maju ke arah depan, tapi sayangnya seorang Bion tidak menyadari bahwa di daerah atas ada satu backup fire dari teman-teman DG Esports dan justru Mr. 05 tersisa sendiri dengan cover yang sangat baik. Angle yang dijaga oleh Enrique. Ya, ini mirip-mirip, ini sama sebetulnya seperti pergerakan dari First Riders itu sendiri. Karena kalau boleh gua bilang nih, ngomongin soal waktu itu sendiri. Waktu yang diperlukan entah itu oleh Aimgat yang turun di Refinery, dia bakal back lagi ke command post. Lu mau datang ke command post lagi, balik lagi mau menit berapa nih? Entah kalau misalkan lu mati ya udah mati aja komit dari awal. Karena kali ini Ameknya berhasil ditumbangkan oleh satu player dari Rebellion Tabor, akan sedikit mengubah tempo dari tim Aura Ignite yang udah moving menuju ke area desap dan terpisah agak cukup jauh mungkin. Cukup jauh dan Adrian juga udah gak punya banyak resource. Sementara itu mereka masih coba mencari di mana sisa lawannya. Ini menjadi satu hal yang cukup positif untuk RBL kali ini. Dan kalau lu lihat Aura Ignite-nya, walaupun Adrian udah berhasil dapetin 1, MGT juga dapat 1, tapi Amek dan juga Ganse itu berhasil untuk di pick off di posisi yang sangat berjauhan dengan mereka. Dan ini akhirnya menjadi sangat tidak efektif. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mempertahankan drop zone-nya mereka. Kuncinya adalah lu bisa dapetin kill di tempat yang lain, tapi lu tetap bisa ngejaga drop zone lu seharusnya. Ada perubahan berarti ya dengan game Kalahari sebelumnya. Padahal zonanya juga belum benar-benar keluar dari area command post. Tapi mungkin mereka menghindari hal itu. Karena pas di Kalahari yang pertama kita sempat ngobrolin. Tim-tim lain nih tahu nih, Aura cuma 2 orang di area command post dan Aura menghindari bahkan adanya kedatangan tim lain. Kalau misalkan tim lain tahu Aura cuma 2 orang, tapi backup plan itu tidak berjalan dengan lancar ternyata. Kabar buruk buat Aura Ignite karena dia tersisa sendirian dan masih diintai oleh Rebellion Tabor, satu player tersisa di bagian bawah. Sebenarnya dari Aura sendiri udah punya satu plan yang sangat bagus. Adriannya dapetin 1, MGT juga bisa dapetin 1 player dari Rebellion Tabor juga. Tapi karena Rebellion Tabornya sebenarnya udah sadar juga nih. Ya, kalau teman-teman dari Aura ini suka banget melakukan split position. Bahkan lu bisa lihat ya, tadi ada 2 orang dari Rebellion Tabor yang udah ada di daerah command post. Itu. Yang artinya ketika MGT udah berhasil di take down, dia udah tahu sampai akhirnya itu merugikan tim lu sendiri. Gak ada objektif yang jelas, nggak punya resource yang cukup, bahkan bisa gue bilang menjadi satu tim yang nggak punya arah kelihatannya gitu. Nggak punya kelihatannya ya. Mungkin harusnya lebih efektif lagi kalau 3-1 ya.
3-1. 3-1 masih worth menurut gua. Ya ya, 3 comment post, 1 ya terserah mau kemana. ya itu dilakukan dengan aim-guard-nya satu orangnya di area refinery. Kalau hari pertama emang 2 orangnya yang misah, tapi karena mungkin ini waktu yang menjadi patokan untuk tim Aura Eagle untuk pindah ke area comment post. Dan kalau lu ingat juga sebenarnya MGT nggak langsung ke comment post, justru dia coba turun lagi dan ngedekat ke daerah desap, men. Sorry bukan comment. Iya Iya. bener, desap itu dia. Dan ternyata kali ini Rebellion Tabor sudah kedatangan tamu yang lain juga, ada tim Void Ordinary yang berada di area bagian bawah dari ini. Akankah dikomit? Karena kali ini dari Rebellion Tabor sudah kehilangan 1 membernya, sementara mapnya juga sudah mulai terbuka untuk kita semua, dan Void Ordinary akan komit untuk melakukan rush sepertinya, Bung Syahil. Yes, sudah coba untuk membukakan jalan untuk teman-temannya, di mana seorang Kaing juga sudah berhasil masuk ke daerah kompon yang sudah dihuni oleh RBL sebelumnya. Fori sudah merasakan 1 damage juga, granat mulai dilemparkan, masih ada 1 wall yang cukup cepat, dan kali ini IC Grenade cukup meributkan teman-teman dari Void, di mana seorang Amerta bakal menjadi orang yang paling depan dan memberikan damage terhadap teman-teman dari Void Ordinary. Sementara itu kompon yang ditempati oleh teman-teman dari Void berhasil diusir secara perlahan oleh RBL. Ini bakal ketutup visionnya, supportnya dari Void Ordinary, Alif yang di belakang. Kalau misalkan dari Ordinary-nya ngeras Betul. ke bagian dari Betul. RBL, ini yang dilakuin sama Void adalah tinggal neguin RBL-nya mau ngeras atau enggak, bakal dibuka sama bom atau enggak. Kalau enggak, Void-nya enggak boleh masuk gerasa-gerusuk ke area pertahanan dari Rebellion Tabor. Ya karena kondisi bakal menjadi 4 lawan 3 dan kalau enggak, Wah. wow, 1 orangnya malah justru balik ke arah belakang, dan ini menjadi 1 kesempatan untuk melakukan rushing ke arah 3 orang yang berada di belakangnya. Dan kali ini 1 orang Amerta berhasil ditukar juga, tapi tidak bisa melakukan apapun, di mana seorang Falz berhasil memberikan bola dan Rebellion Tabor harus mengakui kekalahan mereka di tangan Void Ordinary. Gue paham apa yang ingin dilakuin sama si Alif nih kayaknya nih. Dia pakai launchpad bukan semata-mata buat kabur ketika 3 orangnya gagal buat fight, tapi lebih ke dia untuk fight 4 lawan 3. Tapi Alifnya keburu nyampe, dia mendarat, ngasih tembakan juga, dan dia dapetin 1 poin eliminasinya terhadap Rebellion Tabor yang dijepit dari 2 arah sekaligus. Tapi itu berlangsung dengan waktu yang cukup cepat. Men, kalau misalkan lu membayangin terbang dengan lu pakai launchpad, apalagi Berhasil ditunjukkan kali ini dan menumbangkan 1 player di sana. Sementara itu fight masih berlanjut. Zexia dan juga Gardu harus melawan 3 orang yang masih tersisa, melakukan reviving terlebih dahulu di end. Tapi nampaknya seorang Dapa bakal 2-1 lawan 1. Jump shot sudah dikeluarkan. Tidak bisa berbuat banyak karena seorang Gardu masih cukup kuat di sana, dan mereka melakukan reset moment sekali lagi. Yap, masih bisa diselamatkan kembali dari seorang Dapa. Lagi-lagi backup plan ataupun gimana caranya mereka nge-backup dari para player Tank City Esports. Ini benar-benar on point. Bahkan ketika 1 player ke takedown di dalam pertempuran masih bisa di-recovery sampai akhirnya Onyx Olympus yang tumbang di posisi ke-11. Padahal kalau kulihat tadi 1 orang yang ada di arah atap, Gardu, dia punya segalanya di sana. Dia bisa nahan orang yang mau naik ke arah atas, tapi refleks dari 1 player tim Tank City Esports naik ke arah atas, dia dapetin 1 terus pasang duo, nggak keburu dia Gardu buat dapetin takedown. Betul banget, dan poin yang menjadi sangat pentingnya lagi adalah 1 persatu teman-teman dari Tank City itu mulai naik ke atas. Mereka coba pasang glue wall ya, walaupun terkena down. Lu coba lihat, tadi ada Gardu dan juga Zexi yang lagi coba melakukan ending, itu nggak sempet, men. Ya makanya Backupnya cepet banget. backupnya cepet banget, padahal di situ ada flash freeze loh. Itu dia. Gila, menjadi satu hal yang sangat keren untuk gue lihat tadi ya. Iya bener, menarik, dan lawannya adalah tim Onyx Olympus yang notabene selalu kita unggulkan untuk di awal-awal matchday. Karena Betul. sejarah dari Onyx Olympus, awal matchday itu mereka selalu bisa dapetin buyah dengan poin kill yang fantastis. Itu dia, dan kali ini Island of Gods yang baru aja dapetin buyahnya bakal bermain lebih pasif lagi. Yoi. Mereka berhasil dapetin zona selanjutnya juga, dan gue gak bakal kaget kalau Island of Gods memutuskan flanking dari sebelah kanan, dan dari kejauhan ada 1 ikut campur dari teman-teman RRQ, dan akhirnya Lord berhasil menjadi 1 mimpi buruk untuk teman-teman dari DG Esports once again. Cakep banget itu lead. Dan kita sendiri sudah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya, dan seorang Wings di sana berhasil menjadi 1 momok yang cukup mengerikan, tapi seorang Deer, 1 orang yang sangat mengerikan untuk tim yang berhasil di takedown. Mikazu juga sudah cukup sekarat, di mana seorang Mr. Kepo nggak mau melepaskan lawannya, dan kali ini Justin dengan M79 surprise. Selamat datang di
Komen pos. Kaget itu gue sumpah, wah kaget kali awak itu. Itu sih kaget. Aku mau main kitan loh itu. Iya. Kenapa hancur Glow-nya? Kok tiba-tiba ada yang meledak Ya, gitu kan. Dan aduh. kali ini Dragon Phoenix yang berhasil ditumbangkan di lane sisi. Mikazu juga berhasil secure kill-nya atas seorang bule, Bigan. Yap, poin ordinary yang tiba-tiba mendapatkan banyak sekali poin elemen seperti Dranik. Di sisi lain RRQ juga terancam oleh Galot. Masih ada satu gol kembali pas dari Jafra. Dengan penggunaan baretanya on point sekali. Masih belum mau di-ending karena dari samping. Begitu mengancam juga. Terkena down dan aduh Pac-Man. Gua bacanya mau paman lagi barusan. Paman Tumbang mah ada di juga. GPX ya, tapi Ya. kalau kita lihat kali ini Zone juga bakal segera bergerak 30 detik dari sekarang menyisakan 5 tim dan 12 orang aja. Kali ini IOG gua rasa udah cukup siap untuk menantang menjadi tim yang berhasil mendapatkan buya secara berturut-turut karena zonanya nggak terlalu jauh dari mereka. Mereka juga masih punya resource yang lumayan banyak. Sementara penumpukan terjadi di daerah Komen Pos yang artinya siapapun yang mau masuk ke dalam zona selanjutnya itu bakal ada division dari teman-teman IOG. Ya, lu dikit lihat dikit di minimap itu zonanya nggak benar-benar harus si IOG-nya turun ke arah Betul. bawah. Ada satu batu, tapi PR-nya adalah glualnya cukup nggak buat di sana. Kalau gue lihat tadi ada satu orang Jafra yang masih punya 3 gluol dan dari Lord masih cukup banyak. Di lain sisi juga Lordnya berhasil dapetin 1 poin Waduh. eliminasi lagi, tapi rahasianya Waduh. anak kecil yang sangat menyulitkan untuk tim yang lain dan Tang City Esports berhasil ditumbangkan oleh seorang Mr. 05 menyisakan 5 tim dan 5 tim dengan 10 orang yang tersisa nih gimana konsepnya? 4 tim, 9 orang yang masih hidup. IOG bakal coba untuk menantangin siapapun yang berada di bawah. Azriel berhasil mendapatkan seorang Alif dan kali ini GPX masih coba untuk mendapatkan zona selanjutnya tapi ternyata Abax yang berhasil menutup game untuk GPX. Yap, ini dia 2 tim terakhir dengan kekuatan yang cukup seimbang juga. High ground dilawan dengan Laudon kali ini akankah Rasya bisa memberikan tembakan mematikan tapi Abax sudah naik ke arah atas, akan naik tapi kepleset lagi turun ke arah bawah, tumbang juga dia rupanya rekan seorang Big Bang anak cuma kodering tapi Abax sepertinya akan melakukan reviving dirinya tapi ternyata Buya sudah ada di tangan dari Island of Gods. Congratulations once again. Setelah gagal di 3 match pertama mereka mulai kembali di match keempat dan kali ini mereka berhasil dapetin buya lagi. Otomatis mereka adalah salah satu tim yang berhasil mendapatkan buya berturut-turut. Back to back Buya dalam 2 round yang kita casterin. Gokil. Dan temponya bener-bener bisa didapetin sama Island of Gods. Gimana mereka berhasil secure di bermuda bagian Mars Electric. Yang mereka pilih bagian yang out of angel banget. Parah. Dan bagian di kalah harinya